Penetapan 3 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 di Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan 3 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 berupa sebidang tanah seluas 3.646 meter. Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan hukuman kepada para koruptor, namun tidak kalah pentingnya yaitu mengembalikan keuangan negara, aset-aset milik negara sehingga kerugian keuangan negara dapat terpulihkan. Aset Yayasan Batanghari 9. Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Telah ditetapkan 3 orang sebagai tersangka dengan inisial yaitu USG selaku penjual aset, HRB selaku mantan sekretaris daerah Kota Palembang tahun 2016 ditetapkan sebagai tersangka. YHR selaku mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang tahun 2016 ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa sebelumnya para tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud. Berdasarkan hasil gelar perkara ekspose, tim penyidik meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka. Kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 berupa sebidang Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang dengan nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar 11.760 juta rupiah. Adapun perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat dalam kurung 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat dalam kurung 1 KUH Pidana Subsidiair. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat dalam kurung 1 ke 1 KUH Pidana. Para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 77 orang. Modus operandi prosedur penerbitan sertifikat tidak sesuai ketentuan dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Bahwa tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.